Selamat bertemu kembali di mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 yang dilakukan oleh atau yang diikuti oleh mahasiswa semester 2 dari program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Tema dari Perancangan Arsitektur 2 ini adalah ruang personal. Apa itu ruang personal dan bagaimana pengembangannya kita akan lihat bersama di penjelasan berikut ini. Deskripsi umum atau deskripsi singkat dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 ini adalah mahasiswa belajar keterampilan merancang. Ini sudah berbeda dengan Perancangan Arsitektur 1 di semester kemarin ketika kalian belum melakukan perancangan, baru mencoba mencontoh bentuk tubuh, anatomi tubuh yaitu tangan, kemudian mencoba mensketsa daun dan coba merangkainya. Belum ada proses perancangan yang melibatkan aktivitas. Di sini, di perancangan Arsitektur 2 ini, sudah melibatkan aktivitas, namun aktivitasnya tunggal dan pelakunya tunggal. Jadi benar-benar aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh satu orang. Dan aktivitasnya adalah aktivitas tunggal, aktivitas tertentu. Tadi telah disampaikan bahwa perancangan arsitektur 1 kalian menggambar atau mensketsa tangan, dan ini dilanjutkan di perancangan arsitektur 2 dengan mencoba memahami ukuran tubuh kita. Kemudian bagaimana posisi tubuh kita ketika melakukan sebuah aktivitas. Contoh di atas adalah ketika melakukan aktivitas bekerja. Dari yang duduk, dari yang setengah berdiri sampai yang berdiri. Kesemuanya posisi-posisi tersebut mempunyai konsekuensi. Konsekuensi ukuran, konsekuensi posisi tubuh terhadap bidang kerja kita. Dalam hal ini bidang kerjanya adalah meja. Dan itu merupakan penjabaran dari ukuran yang ada di tubuh kita. Jadi itu tahapannya. Jadi PA2 ini adalah kelanjutan dari PA1. Kalau PA1 hanya sekedar menggambar, sedikit melakukan pengukuran tangan, tapi kemudian bagaimana tubuh kita ketika melakukan aktivitas dan konsekuensi dari aktivitas tersebut. Apa kebutuhan perabotnya dan bagaimana ukurannya. Sehingga aktivitas yang kita lakukan itu nyaman. Untuk itu ada beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama atau materi pertama yang harus kalian lakukan di perancangan arsitektur 2 ini yaitu melakukan pemetaan. Jadi kalian mengamati pergerakan atau mengamati aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam ruang. Ini kalian bisa mengamati 2-3 orang. Aktivitasnya apa? Lama beraktivitasnya bagaimana? Lalu perabot yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Lalu kalian setelah melakukan pengamatan dan mengetahui perabot yang dibutuhkan atau perabot yang digunakan ketika melakukan aktivitas tersebut, kalian coba sketsa posisi si pelaku terhadap perabot. Kalian melakukan pengamatan. Dan pengamatan ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalian dari proses pengamatan ini, dari proses pemetaan ini, kalian jadi punya pemahaman bahwa sebuah aktivitas itu memerlukan perabot. Dan perabot itu punya konsekuensi ukuran. Apakah perabot yang ukuran tertentu nyaman bagi
tubuh seseorang dengan ukuran tertentu. Ada beberapa hal yang perlu didetilkan, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Untuk itu proses awalnya kalian akan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dari beberapa orang. Kenapa beberapa orang? Supaya kalian bisa melihat perbedaan ukuran manusia, ukuran si yang kita amati terhadap perabot yang diperlukan. Apakah dia nyaman terhadap perabot itu? Itu pasti tiap orang punya posisi yang berbeda. Posisi dan tingkat kenyamanan yang berbeda-beda. Lalu persiapan yang kedua, memang ini sekedar mencontoh. Jadi kalian akan diberi satu denah khusus, kemudian kalian menggambar ulang. Gunanya apa? Gunanya kalian bisa mengetahui bagaimana penggambaran denah yang tepat. Apa notasi-notasi apa yang diperlukan dalam denah. Lalu kalau perabot bagaimana menggambarkannya. Contoh kloset bagaimana digambarkannya. Contoh wastafel bagaimana digambarkannya. Contoh meja di dapur. Gambarnya bagaimana, notasinya bagaimana. Atau bagaimana kemudian menempatkan ukuran-ukuran di dalam denah tersebut. Jadi ini memang proses hanya mencontoh, tapi dari proses mencontoh ini kalian bisa mempelajari sesuatu, yaitu notasi, ketepatan penggambaran, dan maksud dari gambar-gambar di dalam denah. Ini berguna untuk kemudian kalian bisa menginformasikan apa maksud tujuan kalian dengan gambar. Karena di dalam arsitektur, yang dibaca, yang dilihat adalah gambar denah. Salah satunya adalah gambar denah. Itu untuk tahap persiapan. Setelah tahap persiapan tadi pengamatan, kemudian mencontoh gambar denah, kalian kemudian diajak untuk mendesain. Desain adalah tema desainnya, desain yang pertama, jadi ada dua tugas nanti, dua tugas desain. Tugas desain yang pertama adalah ruang singgah personal. Kalian bisa memahami singgah itu bisa dipahami secara luas. Ada yang singgah berarti shelter sementara untuk orang-orang tunawisma. Ada juga yang memahami singgah sebagai tempat menunggu sementara, contoh seperti halte bus. Silakan kalian mendefinisikan masing-masing. Dari pemahaman singgah tersebut, kalian kemudian mengidentifikasikan ada aktivitas apa di sana. Dari aktivitas apa di sana, kemudian kalian menjabarkan lebih lanjut. Dari aktivitas tersebut butuh perabot yang bagaimana. Kemudian butuh ruangan yang bagaimana. Jadi proses desain dengan tugas rumah singgah personal, kembali lagi melihat ukuran tubuh terhadap aktivitas. Aktivitas yang bagaimana dengan ukuran tubuh tertentu punya konsekuensi perabot tertentu. Itu yang menjadi tugas atau menjadi persoalan desain yang akan kalian selesaikan pada masa sebelum UTS. Sehingga pada UTS kalian akan mempresentasikan ruang singgah personal. Kami tidak membatasi pemahaman singgah itu apa, silakan kalian explore sendiri. Apakah singgah sementara, apakah singgah bagi homeless, atau bagaimanapun. Terserah kalian memahami pemahaman singgah tersebut. Singgah, kemudian aktivitas yang terjadi di dalam ruang singgah tersebut, silakan kalian tentukan sendiri. Kemudian hasil dari desain kalian presentasikan di UTS. Nah, setelah UTS, kalian akan masuk ke dalam desain ruang kerja personal. Kalau di tugas desain pertama bicara tentang singgah dan aktivitas yang tertentu, kalau sini sudah ditentukan aktivitas utamanya kerja. Cuman kerja yang bagaimana?
kerja bagi person yang seperti apa, kerja bagi person dengan mata pencarian apa, itu macam-macam. Namun kesemuanya membutuhkan perangkat atau perabot yang mendukung. Contoh gambar di sini adalah soal kerja mengetik. Bisa macam-macam, bisa pokoknya bekerja di depan komputer, dan komputernya bukan komputer laptop tapi fix komputer atau personal komputer, bisa dikatakan seperti itu. Gambar di kiri bawah itu menjelaskan ukuran-ukuran yang disyaratkan untuk sebuah untuk kenyamanan dari pengguna perabot tersebut untuk kenyamanan bekerjanya. Dan gambar di atas adalah salah satu contoh ruang kerja personal. Lalu apa bedanya tahapan perancangan tugas pertama, tugas desain pertama yaitu ruang singgah personal dengan ruang kerja tugas kedua yaitu ruang kerja personal, yaitu pada tahapan mencari bentuknya. Kalau di tugas pertama fokusnya pada ukuran dan aktivitas tertentu membutuhkan perabot tertentu, membutuhkan ukuran tertentu. Jadi hanya melihatnya secara dua dimensi, tapi pada ruang kerja personal kami akan melingkupi juga pemahaman di PA1 tentang ruang positif dan ruang negatif. Tahapan kerjanya kalian akan mengeksplor bentuknya dulu, pelingkup dari ruang kerja personal tersebut. Jadi kalian akan bermain-main dengan model, sehingga tahapan ini kami sebut dengan tahapan modeling. Kalian membuat modelnya, tentu dengan ukuran juga diperhatikan, sehingga skematik desain adalah kalian mensketsa dulu, tapi dari sketsa itu bukan langsung masuk ke Dena, bukan langsung masuk penggambaran, tapi dari sketsa itu kalian mengeksplornya melalui tahapan membuat model. Seperti contoh di bagian bawah, bagian tengah bawah, itu ada ruang tertentu lengkap dengan model dari manusia. Sehingga itu kita bisa lihat bagaimana manusia itu berinteraksi atau bisa proporsional dengan ukuran ruangannya. Dan eksplorasi bentuknya dipersilakan kalian mengeksplorasi lebih dalam lagi, lebih eksploratif lagi. Dari ruang kerja personal yang tahapannya adalah pembuatan modeling, baru kemudian kita bisa eksplor bermacam-macam bentuk ruang kerja personal. Kita bisa meng-create bermacam-macam bentuknya berdasarkan studi bentuk atau modeling yang kalian lakukan. Tapi tetap kalian juga harus memperhatikan ukuran atau standar-standar yang membuat aktivitas kerja itu menjadi nyaman. Itu menjadi acuan utamanya, selain eksplorasi bentuknya. Ini beberapa contoh yang kami harap di akhir mata kuliah PA2 ini atau di UAS, kalian bisa kemudian membuat satu portofolio, sehingga skematik desainnya, proses desainnya, sehingga sampai pada bentuk akhirnya juga bisa terdokumentasi atau jelas terungkap. Ini hanya beberapa contoh. Model atau portofolio yang ditampilkan sebagai sebuah hasil dari sebuah proses perancangan. Yang sebelah kiri adalah shelter, jadi benar-benar shelter sementara di tepi danau, sedangkan di bagian kanan adalah skematik desain dari sebuah ruang kerja personal. Kenapa kemudian PA2 ini lebih menonjolkan personal atau hanya satu orang? Karena diharapkan dengan memahami ukuran tubuh, memahami ruang gerak
di dalam sebuah ruangan, memahami aktivitas personal yang akan punya konsekuensi besaran ruang, punya konsekuensi standar ruang, punya konsekuensi terhadap ukuran perabot yang diperlukan, itu kalian bisa punya dasar dalam pengembangan desain yang lebih kompleks di studi-studi selanjutnya. Karena di tahapan studi selanjutnya tidak hanya personal saja, tapi sudah komunitas, sudah masyarakat, bahkan nanti di akhir-akhir juga akan bicara tentang permasalahan perkotaan. Jadi PA2 ini adalah basis untuk memahami bagaimana ruang itu, besaran ruang itu diperlukan sebagai wadah dari aktivitas. Kebetulan di PA2 ini fokusnya adalah wadah aktivitas sederhana, satu aktivitas yang dilakukan oleh satu orang. Jadi PA2 ini benar-benar menjadi dasar dalam pengembangan desain selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar di awal perkuliahan PA2 ini. Nanti dalam PA2 ini kita sama-sama berproses dalam menjalankan 2 tugas desain, ruang shelter atau ruang singgah personal dan ruang kerja personal. Terima kasih.